Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Herbudi dari kelas 12 fase FD. Nomor presensi 19 akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan sosial yang berkaitan dengan restorasi Meiji. Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah periode transformasi besar di Jepang yang dimulai pada tahun 1868 ketika kekuasaan kembali ke tangan Kaisar Meiji setelah jatuhnya Shogunan Tokugawa. Periode ini ditandai dengan modernisasi dan westernisasi yang cepat, meliputi reformasi, politik, ekonomi, militer, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memperkuat Jepang agar dapat bersaing dengan negara barat. Jenis perubahan yang terjadi pada restorasi Meiji antara lain perubahan yang dikehendaki, perubahan besar, serta perubahan cepat. Untuk perubahan yang dikehendaki, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Jepang sudah muak dengan kepemimpinan shogun dan ingin mengganti sistem kepemimpinan kembali ke kaisar. Restorasi Meiji juga diharapkan mampu membuat Jepang untuk menjadi negara maju dan mampu bersaing di kancah internasional dengan masuknya budaya-budaya barat, namun dengan diselingi nilai-nilai timur, sehingga Jepang mampu berkembang pesat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, teknologi, industri, sistem militer, dan masih banyak lagi. Perubahan besar ini terjadi karena restorasi Meiji mampu mengubah struktur sosial dan menyatukan masyarakat Jepang, sehingga untuk pertama kalinya tercipta pemerintahan Jepang yang terpusat dan mampu berkuasa di seluruh wilayah negeri. Perubahan cepat atau revolusi. Hal ini dikarenakan restorasi Meiji telah merubah sistem politik, kepemimpinan, pemerintahan, sosial, hukum, dan lain-lain. Restorasi Meiji sendiri juga berlangsung cukup cepat dengan rentang kurang lebih 3 tahun. Teori dari apa yang telah terjadi pada perubahan sosial yang berkaitan dengan restorasi Meiji adalah teori siklus dan teori linear. Di sini saya mengambil teori siklus dan teori linear, di mana pada teori siklus kemungkinan di masa yang akan datang terdapat perubahan seperti restorasi Meiji di Jepang dan dapat kembali mengubah hal yang berkaitan dengan sosial dan masyarakat. Teori linear sendiri tentunya restorasi Meiji mampu membuat Jepang berkembang pesatnya industri dan merubah Jepang dari negara tertinggal menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya dan menjadikan Jepang berubah sepenuhnya modern. Faktor-faktor perubahan yang terjadi selama atau yang berkaitan dengan restorasi Meiji. Faktor perubahan ini saya menyebutkan 3 ya. Yang pertama adalah pertentangan dan pemberontakan yang dilakukan oleh keshogunan melawan kekaisaran. Yang kedua, pengaruh kebudayaan lain dengan datangnya bangsa-bangsa lain dari luar Jepang yang membawa pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Ketiga, ada peperangan. Peperangan ini melibatkan antara masyarakat anti keshogunan melawan anti kekaisaran. Restorasi Meiji juga membawa dampak positif. Dampak positifnya antara lain adalah terjadinya modernisasi pada bidang industri dan teknologi, perubahan sistem politik dari feodal menjadi monarki, transformasi budaya, meningkatnya hubungan luar negeri, meningkatnya sistem pendidikan, serta terjadinya perdagangan internasional. Tidak hanya dampak positif, namun ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya, Jepang melakukan imperialisme atau penjajahan karena meniru penjajahan yang dilakukan oleh negara Eropa. Seperti yang kita tahu, Jepang sendiri juga melakukan penjajahan dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.